Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dalam kondisi dingin dan juga ketidakhadiran banyak rekan kita masih bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kaji kita tentang masalah-masalah agama ini. Semoga Allah meridhoi dan merahmati kita. Amin. Kemarin kita sudah mulai masuk ke dalam takrif musibah yang kemudian dilanjutkan dengan menceritakan jenis-jenis musibah. Ya, memang nantinya setelah jenis musibah ini kita akan masuk ke dalam sebuah arena lagi yang bab besarnya, yaitu tujuan musibah, lalu hikmah di balik musibah, lalu menghadapi musibah, dan akhirnya mewaspadai musibah yang lebih besar lagi. Nah, kali ini kita masih ada di jenis musibah yang kemarin sudah diuraikan, musibah dunia dan musibah agama. Musibah dunia inilah nantinya yang terdiri dari ba'sa, dharra, duru, zulzilu dan sebagainya, itu yang nantinya akan kita perdalam di minggu-minggu selanjutnya. Kemarin kita masih membicarakan masalah musibah agama. Musibah agama itu, adanya musibah agama terlacak dari doanya Rasulullah dan dari pendapat Umar bin Khattab dan juga fatwa ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengenai bahwa musibah agama, musibah yang dialami manusia ini semuanya enteng, ringan. Yang musibah sebenarnya adalah musibah agama yang perlu kita waspadai itu. Tapi memang musibah agama ini cuma seringan aja, cuma selipan aja di kurikulum kita, karena yang kita tuju nanti musibah dunia. Nah, musibah agama ini belum kelar karena waktu itu kita bahas ada 5 faktor yang menyebabkan lahirnya musibah agama, yaitu pertama kerusakan akidah, ya, dari syirik, bid'ah dan syubhat. Kemudian yang kedua adalah tarkul ibadah. Orang kena musibah agama kalau dia melakukan tarkul ibadah, yaitu meninggalkan ibadah, terutama yang wajib, yaitu tarkus shalah, tarkus siyam, tarkus zakah dan tarkul hajj. 3 bab lagi kemudian yang menyebabkan orang bisa terkena musibah agama adalah 1, berbuat dosa, 2, berpenyakit hati, dan cinta dunia. Mari kita mulai sekarang dengan yang berbuat dosa. Ya. Jadi orang yang sebetulnya kita ini udah berulang-ulang kali membicarakan masalah orang yang berbuat dosa di bab, misalnya di bab fasik, kemudian di bab zolim, kemudian di bab maksiat. Itu udah kita lewatin semuanya. Jadi sebenarnya udah dimengerti. Cuman kali ini kan kita kerangkanya, kita frame-nya adalah dalam rangka bab musibah. Jadi kalau orang berbuat dosa itu sebenarnya dia telah mengalami tertimpa musibah agama. Yang sebetulnya ciri-ciri musibah agama ini ada 4, yaitu dia dilaknat Allah, dimarahin Allah, lalu dia karena dosa besar ujungnya neraka. Ya. Jadi kalau ada perbuatan apapun yang kemudian Allah dan Rasulnya melaknat, ya, kemudian juga dimarahin, Allah marah. Allah marah itu macam-macam kan. Di bab yang dulu udah pernah kita bahas. Allah mendiamkan, Allah kemudian mengazab dan sebagainya. Nah, terakhir ujungnya di neraka. Nah, sebetulnya ada satu dulu rumusnya orang yang berbuat dosa ini.
yaitu rumus dasarnya setiap orang yang berbuat dosa pasti balik lagi ke dia dampaknya. Entah langsung atau entah entar gitu. Tapi perbuatan dosa itu selain ada dosanya, ada azabnya di dunia dan di akhirat, juga ada bekasnya yang akan balik ke dia. Balik ke dia gitu. Semacam kalau di dalam agama lain namanya hukum karma. Jadi hati-hati. Berbuat sekecil apapun yang baik Allah balas. Berbuat dosa sekecil apapun Allah balas, dampaknya ke dia. Ya, ini bisa dilihat rumus ini, kaidah ini. Kaidah itu artinya duduk perkara. Di surat Al-An'am 164. Mari kita buka. Surat 6 ayat 164. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, ghairallahi abghiya rabba, ya, wa huwa rabbu kullu syai'. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Nah, rumusnya, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan tidaklah seseorang berbuat dosa melainkan kemudaratannya atau bekasnya kembali pada dirinya sendiri. Ini rumus nih ya. Jadi jangan sekali-kali kita bilang, oh hukum karma, enggak. Allah udah tetapkan siapa yang berbuat menyimpang, nah, efeknya ke dia. Efeknya ke dia, ya, balik ke dia. Oh ya, sama. Nah, apa sih sebenarnya kelakuan orang yang berbuat dosa sehingga dia disebut sebagai tertimpa musibah? Pertama, orang berbuat dosa itu yang keterlaluan nih, yang akan mengalami musibah. Satu, dia meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Yang kedua, dia terbiasa dengan dosa. Berkekalan. Kalau dalam bahasa agama, berkekalan dalam dosa. Terang-terangan, bangga. Yang kedua bisa? Iya. Terbiasa. Bangga, terang-terangan, terus-menerus. Makanya dia musibah ternyata, ya. Dan yang ketiga, dia tidak sadar atau sadar ditiru oleh orang lain. Nah ini, jadi dia seolah-olah menjadi pelopor dosa di lingkungannya. Dia yang berbuat, orang lain niru, gitu. Nah ini, tiga ini nih yang membuat orang yang namanya orang fajir. Orang fajir itu orang yang suka berbuat dosa, menjadi kena musibah. Pertama, dia itu meremehkan dosa. Kedua, dia itu terbiasa dengan dosa, udah melekat dalam dirinya. Jadi apa ya? Disertai bangga. Habit. Bangga berbuat dosa dan terang-terangan lagi. Ya. Bahkan kayak dipamerin. Lu belum sedap lu. Gue nih. Udah dosa bangga lu. Anak perawan 4 semalam gembat, nah misalnya gitu. Ya kan 2 orang langsung minder digituin ya. Tapi dia berbuat fajir. Dan yang terakhir, dia itu tidak sadar berbuat dosa. Kemudian orang lain menjadikan dia sebagai panutan berbuat dosa. Sadar orang lain menjadi panutan gitu. Enggak, dia jadi panutan orang lain. Dosanya itu, sehingga dia disebut melakukan dosa jariah. Sekali dia berbuat, orang lain niru. Dia udah nggak berbuat lagi, dia mungkin udah tobat, tapi orang lain masih meniru dia tuh melakukan. Dia kena terus dosanya. Kalau bahasa orang baik mah jadi tauladan ya. Tauladan. Nah ini yang parah di situ. Lu pakai ilmu apa sih bisa ini? Nah, yang parah itu. Dek, bukain deh hadisnya. Sekarang kita lihat yang meremehkan dosa. Hadis nomor 1 ya. Bener kayak gitu ya? Bener ya? Bener. Hadis nomor 1 tentang Iya. dosa. Dalam hadis nomor 1 yang diriwayatkan oleh Bukhari, disebut Rasulullah pernah bersabda, innal mu'mina yara dzunubahu
ka'annahu qa'idun tahta jabal. Sungguh seorang mukmin melihat dosanya seakan-akan dia duduk di sebuah gunung, ya, di bawah gunung, di pinggir gunung ya. Terus ya khafu dan khawatir an yaqa'a 'alaiha. Gunung tersebut akan menimpa dia. Jadi kalau dia lihat dosa-dosanya tuh khawatir nanti dia masuk neraka itu. Orang beriman. Nah, kalau orang berdosa, wa innal fajira, dan orang-orang yang fajir, yara dzunubahu, melihat dosa-dosanya, kazubab marra ala anfihi, seperti lalat yang lewat begitu saja di hadapan hidungnya. Cuma dia giniin, dosa kecil. Gitu. Ngeremehin dosa. Ini Allah paling benci nih. Nah, kebencian Allah inilah bibit dia dapat musibah agama. Ya, pertama. Yang kedua, dia terbiasa ada bangga atau terang-terangan, namanya mujahir. Ini udah sering nih hadisnya. Hadis nomor 7. Apa kata Rasulullah mengenai hadis nomor 7? Lihat. An Salim ibni Abdillah qol, dari Salim bin Abdullah dia berkata, sami'tu Aba Hurairah yaqulu, aku mendengar Abi Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'affa, setiap umatku diampuni, dia maafkan, illal mujahirin, kecuali mujahirin, yaitu orang yang terang-terangan berbuat dosa. Wa innal mujaharati an ya'mala rajulu billaili amala. Sesungguhnya mujahirin itu, terang-terangan itu adalah seorang laki-laki, seseorang aja deh, di malam hari berbuat dosa, berbuat satu amal. Summa yusbihu wa qad satarahu Allahu fayaqul. Dan kemudian di pagi hari, padahal sungguh Allah telah menutup dosanya itu, Allah nunggu dia minta ampun nih, bertobat gitu ya. Dia berkata kepada orang lain, ya fulan, hei fulan, hei dek, hei siapa itu, amil tu barihata kaza wa kaza, semalam gue tuh begini, bangga gitu, buat dosa nih, wah asik deh semalam gitu. Waqad bata yasturuhu rabbah, padahal Allah udah tutup, dia punya aib gitu ya. Terus wa yusbihu yaksifu satrallahu alaihi anhu ya. Tapi akhirnya dia mengingkap perbuatan itu yang pasti Allah tersebut. Jadi orang ini nggak bisa jaga rahasia sendiri, dibongkar sendiri dosanya. Ya Allah marah lah. Allah tuh baik loh. Allah tuh baik Pak. Jadi Bapak tuh ditunggu, bahkan di hadis lain 6 jam ya. 6 saat. Ini buat dosa nih. Dah tenang. Pokoknya diem. Begitu Anda sadar, Anda balik ke saya, langsung saya ampunin. Kata Allah gitu. Hebatnya Allah begitu. Tapi itu juga dibongkar juga berbuat. Tapi ini juga dosanya tertentu. Kalau mungkin zina ya. Dosa minum nggak bisa digituin. Karena dosa minum itu bekas tetesannya itu yang di lambung. Itu kan 40 hari baru keluar. Ya, yang zina, judi, nah itu dia punin. Nah, yang judi yang gawat nih, menang kan dia, menang nih. Allah tutup sebenarnya. Allah tunggu dia pulang ke rumah subuh hari itu, ngambil air wudhu, dan ya Allah mohon ampun, uangnya dibuang sama dia udah. Ini kagak. Di masjid dia colek temennya. Malam nih 2 juta, modal juga cepet gitu. Rusak. Itu mujahir namanya. Nah itu. Nah, itu yang kedua ya. Pertama tadi orang yang meremehkan dosa, ya, meremehkan itu belum tentu loh dia melakukan. Belum tentu dia baru meremehkan gitu. Karena kadang-kadang orang meremehkan itu masih keluar dalil. Dia bilang Allah Maha Pengampun kok. Gak apa-apa sekali-sekali. Tuh di hadis kursi ada tuh. Kalau kamu nggak sirik, yang penting dosamu segunung setinggi awan, datang kepadaku minta ampun, aku ampuni. Tuh Allah, tidak masih begitu dia masih dakwah. Tapi dasar manusia kepengen diakuin oleh orang lain.
jago minum, ya kan? Lu mention gue oplosan spiritus sama AO, kayak gitu. Dan itu berasa hebat itu. Padahal malaikat maut di sampingnya udah geleng-geleng. Gue cabut juga nih sekarang nih. Belum dapat SK gue. Kalau gue dapat SK gue cabut nih, gitu ya. Itu mujahid. Yang ketiga yaitu dosa jariah. Nah, hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Dari Abi Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan dolal." Ya. Terus fatubi 'alaiha. Ya, barang siapa yang memulai perbuatan buruk, kemudian perbuatannya diikuti orang lain. Nah, jadi makmum nih orang lainnya. Maka dia akan mendapatkan dosa mereka dengan tidak mengurangi sedikit pun dari dosa mereka. Jadi jariahnya dapat. Bayangkan kalau orang yang ini yang mulai dosa ini udah bertobat. Udah tobat nih. Orang yang niru masih terus. Kita ikut dosa. Kan bukan dosa lagi. Ya kan? Rugi banget. Tapi kalau Rugi. dia bilang, lu jangan itu, gue jadi kehilu deh. Udah aku udah tobat. Nah, jadi ciri orang fajir yang kena musibah agama adalah dia itu bergelimangan dosa padahal dia tidak sadar itu. Karena saking terbiasanya, saking meremehkannya, saking dia sendiri udah bilang sama anaknya, udah jangan bergaul sama orang sembarangan. Bapak udah tobat. Tapi kebiasaan judi dia masih ditiru terus gitu. Nah, itu. Waalaikumsalam, akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ini tamu agung ini. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya panggil, masya Allah. Alhamdulillah. Maaf, saya duduk. Lazim. Assalamualaikum. Ini kalau ada mau kue. Alhamdulillah, subhanallah. Ayo. Boleh saya di sini? Boleh, alhamdulillah. Lihat tolong hadisnya, mungkin buat referensi aja. Kemarin baru foto sama aku ini. Itu mampir Sunda Kelapa dalam rangka apa itu? Saya sebenarnya ke tempat kediamannya Duta Besar Iran Di mana, Pak? di Jalan Madiun. Oh, di Jalan Madiun, ya. Setelah itu saya nyebrang ke Sunda Kelapa. Ini ngomong-ngomong emang mau ke Iran nih ya. Kita Minta izin dubesnya. memberikan dukungan, Memberikan ucapan bela sungkawa. Presiden Indonesia pernah ke Iran cuma SBY. Ini juga kalau nggak salah Megawati. Nggak tahu saya. Tapi waktu itu SBY kan waktu presiden Irannya Ahmadinejad kan, yang dia ke istana negara di sini pakai tenda kan, nggak mau tinggal di hotel, bawa onta segala. Makanya dekat sama Israel ya. Iya. Ya betul. Pantes. Megawati ya? Bukan SBY. Enggak, Megawati juga kalau nggak salah. Iya, iya. Sampai Allah yakan Ali Khamenei bilang dia salah satu pengagum Soekarno. Oh iya. Dia bilang sama. Kalau Syah Iran yang dibuang ke Prancis tuh, Reza Pahlavi, itu sahabatnya Pak Harto. Iya, sahabatnya Pak Harto. Oke, kita terusin ya. Nah, jadi maaf ya Pak Kadir. Diterusin ini. Kita dimudahkan ini belajar. Joki kita yang belajar sama Bapak lah, salah. Dari dulu saya kan belajar. Baik, jadi kita tadi masih cerita mengenai dosa ya. Dosa itu kelakuan para pendosa yang Allah murka adalah satu, meremehkan dosa. Dua, dia berkekalan dalam dosa. Dalam arti berkekalan itu dia terbiasa, habitnya dosa, bangga dengan dosa, dan mujahir. Terang-terangan berbuat dosa, sehingga dia menceritakan padahal Allah telah menutupi aibnya, dia ceritakan kepada orang lain. Ya, yang ketiga tadi, yang ketiga yaitu dia menggali sendiri dosa jariah dia. Ya, dia nggak sadar diikuti orang lain karena dia punya karisma. Macam orang yang misalnya di MA ini dia punya karisma, tiba-tiba dia berbuat fajir, judi atau minum, orang yang jadi agak kagum juga gitu. Wah, hebat ya bapak ini. Udah pendidikannya tinggi, kuat juga minumnya. Nah itu kan. Akhirnya orang yang ngicip-ngicipin ya. Coba ini yang diminum sama dia, ini gue minum juga. Oh ya mau begitu.
Lalu dia ini tobat. Tapi yang niru dia masih minum. Dia secara nggak sadar menggali, menabung dosa jariah dia gitu. Karena ditiru itu. Mansana sunnatan dolala. Ya, siapa yang mengumumkan, memulai kebiasaan yang dolal, yang sesat, maka dia akan mendapatkan dosa dari yang mengikutinya itu. Wataba'u ya, gitu ya. Nah, sekarang kita rinci musibah-musibah agama apa yang ditimpakan pada orang yang berbuat dosa. Pertama, dia ditetapkan sebagai calon ahli neraka. Jadi Allah sudah menetapkan dengan SK-nya di Al-Quran bahwa orang fajir ini tempatnya di neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Baqarah, "Uiddat lil kafirin." Kafirin. Oh, kalau neraka jangan mutakin kan surga. Kafirin, ya. Jadi gitu. Lihat surat Al-Baqarah ayat 81. Ya. Al-Baqarah ayat 81. Bala bukan demikian. Itu reference kepada ayat sebelumnya. Man kasaba sayyi'ah wa hatat bihi khati'atuhu. Barang siapa ya yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya. Jadi dia udah apa diliputi apa ya? Udah tebal dosanya. Udah tebal ya. Nah, faulaika ashabun nar, maka dia ditetapkan jadi penghuni neraka. Padahal belum kiamat. Belum kiamat. Jadi dia calon tetap penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Nanti dia nggak bisa keluar lagi dari sono, dari neraka itu, ya, terkecuali Allah berkata lain, misalnya dengan syafaat, ya dan sebagainya, gitu. Atau Allah punya skenario najwa dan bitokoh. Najwa itu Allah berbisik pada dia gitu, kamu dosamu apa sih? Oh banyak ya Allah. Udah, tapi kamu nggak punya kebaikan kan? Nggak punya kamu. Nah ini ada kartu satu, kamu pernah baca la ilaha illallah. Tapi itu siapa yang digituin sama Allah? Kamu jangan nekat. Ntar gue yang digituin, belum tentu ya. Ya, jadi ditetapkan dalam ayat ini siapa yang berbuat dosa dan terliput dengan dosanya, tebel dosanya, udah nggak ada lagi kerak-kerak pahala di situ. Faulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Ya, itu satu. Jadi musibahnya itulah musibah agama, Pak. Karena unsurnya apa tadi? Allah laknat, Allah murka, dosanya besar dan neraka. Ya. Yang kedua, nanti skenarionya Allah tetapkan dia menuju neraka dengan mikul dosa dia dan mikul dosa orang lain yang meniru dia. Jadi dosanya dipikul. Allah mempertontonkan dia itu di hadapan orang ramai. Terutama orang yang kenal dia di dunia ini, bahwa ini nih yang lo banggain nih. Sekarang dia mikul dosa dan mikul dosa orang yang meniru dia. Ya. Coba lihat An-Nahl ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Ya. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosanya dengan sepenuh-penuhnya, sesempurnanya, ya, kami itu sempurna pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Dan juga mereka memikul juga dia dosa-dosa sebagian orang yang mereka sesatkan. Yang mereka tuh nggak sengaja disesatkan, nggak tahu. Ya namanya orang sama-sama berbuat dosa ya. Ya kan dia tahu cuman wah ini asik gitu. Padahal disesatkan. Nah, jadi nantinya orang fajir ini mikul dosa. Mikul tuh yahmil itu apa? Mikul beneran gitu di pundaknya atau di kepalanya. Dan dosa orang lain. Padahal Al-Qur'an bilang wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Nanggung, kalau mikul boleh. Kalau nanggung nanti masing-masing. Tapi dosanya itu
Makanya tadi itu kan, ketika dia mencontohkan dosa, ditiru, langsung kena argo. Sekali dia berbuat lagi, nah gitu, dipikul dosanya semua itu. Ya, itu musibah kedua. Musibah ketiga, orang yang begini ini, lalu Allah tetapkan juga dia dikasih gelar. Kalau di Indonesia, di dunia kan gelar PhD, MA, Master of Art. Ini gelarnya golongan kiri, ashabus shimal. Coba Akhirul Kiram, Pak Kadir paling hafal tuh ayatnya Al-Waqiah. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Dan golongan kiri. Siapa itu golongan kiri gitu kan? Fi samumin wa hamim. Ya. Dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas mendidih. Golongan kiri. Wa dhillim min yahmum, dan dalam naungan asap yang hitam. Sampai sini dulu. Coba Bapak ke RT 4 tiap akhir bulan minggu keempat. Minggu siang. Hari Ahad siang. Ada Pak Samsuri lagi bakar sampah. Terik matahari, nggak ada hujan. Bapak nongkrongnya di situ. Lama-lama asapnya kan ke Bapak tuh. Pasti nggak betah. Nah ini Al-Quran bilang, Al-Waqiah ayat 40. Ayat 41. Al-Waqiah bilang, Al-Quran bilang, dalam siksaan angin yang sangat panas. Angin panas tuh kalau diterpa di kulit kita ya lupas kulit lagi. Angin panas dan air mendidih. Nah kalau kita ke lapangan RT 4 ada asap naburan sampah, masih ada teh botol, ini air mendidih. Coba ya, golongan kiri tuh. Terus la baridin, sebenarnya barid itu artinya dingin gitu. La baridin wala karim, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Suasananya gak enak. Ya. Awan asap hitam. Ya, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sungguh mereka itu sebelum itu mereka hidup bermewahan. Ya. Nah, terakhir wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'adzim, dan mereka terus-menerus waktu di dunia mengerjakan dosa besar. Di sini golongan kiri. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup bermewahan? Bukan hidup bermewahan punya rumah di Pondok Indah, punya mobil Alphard, bukan. Maksudnya hidupnya liberal. Dia punya luxury bahasa Inggris nih, kemewahan. Luxury untuk melakukan sesuatu tanpa diganggu orang. Berdosa seraknya aja. Manggil cewek, pijat, ayo zina, manggil apapun. Namanya itu kemewahan. Jadi kalau ini kemewahan yang sebenarnya, maksudnya rumahnya gede, berarti orang-orang yang berbuat dosa, orang miskin nggak kena dong ke neraka, ya kan? Ini maksudnya kemewahan luxury. Makanya Rasulullah bilang, ad-dunya jannatul kafirin wa sijnul mu'minin. Ya kan? Dunia itu penjara buat orang mukmin, tapi surga buat orang kafir. Surga mah nggak ada larangan. Begitu pula orang dosa, orang fajir ini, dia merasa mewah. Ya, gue buat apa aja, gue punya duit. Lu kan lu kan kere, makanya lu nggak bisa kayak gue. Nah gitu, itu namanya bangga. Ya, hadis nomor 3 coba lihat. Hadis nomor 3 ya. Kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, jadi ini adalah musibah-musibah yang diterima oleh orang-orang berdosa. Oke? Udah jelas sampai sini di bab pertama ini. Ya, jadi bisanya tertimpa musibah agama. Yang pertama kemarin apa? Yang pertama akidahnya, kerusakan akidah. Yang kedua tarkul ibadah, meninggalkan ibadah. Yang ketiga ini, ya, berbuat dosa. Maka dia akan tertimpa musibah ini. Musibahnya ini berat Pak, berat. Karena Anda ditetapkan oleh Allah sebagai calon ahli neraka. Wah, luar biasa itu. Orang banyak calon ahli surga, ya, tapi calon ahli neraka. Sekarang kita masuk bab ke selanjutnya, yaitu orang bisa
kena musibah agama karena punya penyakit hati. Sebetulnya penyakit hati itu banyak penyakit hati. Tapi yang utama aja yang kita jelaskan di sini. Pertama, penyakit hati yang pertama adalah takabur atau sombong. Takabur atau sombong. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik kesombongan. Maksudnya setitik kesombongan tuh begini. Orang kalau sombong itu punya dua ciri, batrul haq wa ghamtun nas. Orang itu menolak kebenaran. Jadi kalau disuruh ibadah ya entar dulu. Lihat-lihat dong. Gua lagi apa gitu. Termasuk ini, Pak. Kalau ada jemaah tabligh yang suka di masjid itu datang ke rumah-rumah, jangan ditolak, jangan dimarahin. Itu ngajak sholat jemaah di masjid. Jangan merasa kita lebih tinggi dari mereka. Gue udah jemaah tiap hari tau, jangan gitu. Terima kasih, diingatkan kembali itu. Iya. Saya dengar soalnya, maaf ini ketua musola kita itu paling jijik sama jemaah tabligh gitu. Makanya pernah saya omel itu saya bau tuh jorok tadi gitu. Kan dia itu umat muslim. Omelin aja Pak. Iya. Maksudnya dia lebih apa? Nah itu dia. Kalau orang udah merasa di atas orang lain begitu, nggak boleh, Pak. Ya. Orang mesti tawadud. Tawadud tuh naruh diri di bawah kaki orang lain. Nggak ada orang yang lebih pinter. Nggak ada orang yang, pokoknya dia yang paling rendah gitu. Itu tawadud. Nah orang sombong kebalikannya, dia di atas orang lain. Gitu. Khususnya kalau sombongnya itu berkaitan dengan kelebihan materi, hal luar biasa. Itu kalau nyumbang ke masjid 50 juta juga nunjuknya enak. Ganti plafon ya, ini warnanya kurang bagus nih. Nah gitu kan, enak kalau nyumbangnya 50 juta. Kalau nyumbangnya 50.000 kayak macam Sugeng, nunjuk-nunjuk. Pak Kadir bilang, udah yang penting makan lu nasi padang, tenang aja, nggak usah ya. Karena kemuliaan orang dilihat dari materinya. Nah, sombong ini hati-hati. Sombong itu larangan di dalam Quran banyak. Tapi yang paling utama ada di Al-Isra ayat 37. Dibuka. Surat Al-Isra ayat 37 itu larangan sombong. Karena manusia 37. Menurut Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla tidak layak untuk sombong. Lihat baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tamsi fil ardi marha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Marha itu sombong, ya. Terus inna tajri la tahriqal ardo walan tablughal jibala tula. Ya. Karena kamu tidak dapat menembus bumi dan kamu tidak dapat sampai setinggi gunung. Jadi artinya manusia adalah makhluk yang paling doif, punya keterbatasan, ya kan? Dibanding dengan semut misalnya, coba deh Pak, lihat deh. Pikirin deh semut ya. Semut itu bisa mengangkat beban 20 kali berat badannya. Tuh, keju, kayak potongan keju dia angkat sendiri aja. Udah ketemu temennya di jalan nih, salaman. Kejunya tetap di pala, salaman dulu. Makanya lihat, Bapak kalau lihat semut jangan lihat pakai kaca pembesar. Kucing itu bisa lompat dari ketinggian 20 kali badannya. Jadi kalau badannya cuma berapa senti dikali 20, lompat selamat. Coba Bapak dari genteng lompat. Terus saya pengkor ke saya ntar. Ya kan? Jadi kita manusia makhluk lemah itu, nggak bisa kayak apa-apa gitu, ya. Tuh, jadi itu larangannya dan tadi Rasulullah bilang tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang cuma titik sombongan, apalagi banyak, ya. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Ya, oke. Dari Abdullah bin Mas'ud
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji sawi dalam hatinya. Ya, itu bab penyakit hati yang pertama yaitu takabur. Yang kedua, riya. Bukan Ria Irawan ya. Kalau Ria Irawan adalah almarhum ya, anaknya Bambang Irawan almarhum. Kanker payudara. Ini ria beneran nih. Ria itu ada temennya. Ria itu kepengen dilihat, terutama ibadahnya. Temennya sum'ah apa yang didengar. Jadi kalau ria itu bener-bener dia pengen dilihat, ada dianya dan ada orang yang pengen dilihat. Nah, ria ini biasanya kebanyakan pada orang-orang alim jatuhnya penyakit ria ini. Misalnya orang yang ini, maaf ya saya nggak nyindir siapa-siapa loh, jangan tersinggung Pak Ustadz Ruli, Pak Kadir, pada imam-imam masjid terutama. Ya, Nabi itu udah anjurkan, ini perintah Nabi, mudahkan sholatmu, karena di belakang itu banyak orang, macam-macam kebutuhannya, hajatnya, mudahkan. Jangan kepersulit. Kalau kamu munfarid, sholat sendiri, lu mau baca 2 juz silakan. Paham Pak? Ada sahabat Nabi komplain karena satu imam, siapa nih? Bukan Zaid. Satu imam ini bacanya kulhu. Setiap rakaat, setiap sholat. Cinta Maghrib, iya, Isya, subuh. Lah orang komplain jadinya. Ini orang nggak hafal-hafal apa gimana gitu. Nabi tanya, Nabi nanyanya datar aja, kenapa begitu? Emang nggak hafal yang lain? Saya cinta sama surat ini. Ini benar-benar surat hebat nih gitu nih. Lalu Nabi bilang, kecintaanmu pada ahli kelas akan mengirimmu ke surga. Lah gimana itu? Jadi Nabi nggak masalahin lagi dia salah apa enggak, tapi bukti bahwa nggak apa-apa. Gitu loh. Ya. Kalau saya tahu ya. Ya boleh-boleh aja. Enggak. Ya. Kesaksian Huzaifah, sahabat Nabi yang tinggalnya di Rabi sekarang Rabi, nggak tahu dulu apa namanya. Sekarang di Mekah kan ada kota apa kelurahan namanya Rabi kan, Rabi. Yang ada airportnya tuh Pak. Tinggal di situ Huzaifah. Nabi kalau malam suka mampir numpang tahajud di rumahnya. Dan tahajudnya Nabi ngajak Huzaifah, yuk kita jemaah yuk. Ya, oh seneng dia. Allahu Akbar, dia baca ya Al-Baqarah rakaat pertama. Huzaifah nyender mulai ke dinding nih, gawat nih. Ini Nabi soal ini. Udah selesai kan? Terakhir Al-Baqarah apa? Kafirin ya kan? Qaumil kafirin. Selesai dong, ayat 286. Selesai. Lanjut An-Nisa. Itu rakaat pertama. Rakaat keduanya tambah lagi surat apa gitu. Tapi hitungannya Nabi sebenarnya munfarid itu sendirian tuh. Dia nggak mau mencontohkan ya. Cuman Huzaifah juga iseng lagi. Akhirnya dibilang, saya pengen Nabi itu diem, nggak usah sholat di sini lagi, nggak usah mampir di sini lagi. Dia saksinya begitu. Jadi ini berat, ini buat Nabi. Tapi lihat ayat-ayat atau hadis-hadis mengenai kebiasaan atau perintah Nabi tentang sholat jamaah Id, sholat Jumat. Nabi selalu merintih. Suratnya Al-Ghosyah sama Al-A'la. Kalau subuh apa pendek kan? Pendek gitu. Jadi makanya perintah mudahkan sholatmu. Bacalah yang mudah dari Quran itu. Ya siru minal Quran. Baca yang mudah dari Quran. Sebab imam bisa salah kalau makmumnya nggak bisa mengkoreksi. Ustaz Ruli baca Ad-Dariyat. Fafirru ilallah inni lakum min nadhiril mubin, ya kan? Begitu. Gak ada yang tahu tuh surat apa. Kalau dia salah AO gitu. Yang lain
rasain nih. Masa mau subhanallah? Kan mesti koreksi bacaannya. Nah sekarang saya tanya, kalau begitu terjadi yang salah siapa? Nah tuh, imam lu hati-hati lo, ada imam. Saya baca itu karena ada yang tahu. Iya. Ya, ini kritik, otokritik. Kritik membangun untuk kita supaya hati-hati. Kita ini umat, ada umat itu, bukan kita sendiri gitu. Lain kalau kita mau membahas Quran itu, mau menghafal Quran itu dengan memasukkannya dalam sholat munfarid, sholat sendiri. Jadi kalau sholat bapak tahajudnya bapak rencanakan cuma 2 rakaat, witir 1 rakaat. Nah yang 2 rakaat tahajud itu sikat ya. Oh iya, gitu ya. Oke, jadi itu riya. Dalam surat Al-Maun disebut riya adalah salah satu unsur orang pendusta agama. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang mereka itu riya, yura'un. Mereka pengen dilihat ibadahnya, gitu ya. Mana? Nyalain tak? Ya di sana, takut di sini. Apa di sini? Enggak, katanya kurangin. Apa? Orang-orang yang riya akan mengalami musibah, dipermalukan Allah di hari kiamat. Dipermalukan Allah di hari kiamat. Itu musibah pertama tuh. Dipermalukan di hari kiamat. Di hari kiamat. Ya. Kita lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Jadi musibah pertama dipermalukan Allah di hari kiamat. Hadis nomor 2. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man sama'a sama'allahu bih wa may yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang suka sum'ah itu tadi ya, pengen didengar ya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Dan barang siapa yang suka riya, maka Allah akan membuka niatnya itu di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Dibuka aibnya, diterangkan niatnya oleh Allah di hari kiamat depan orang banyak. Ini nggak bener nih niatnya gitu. Ya hati-hati. Ya. Nah, jadi malam ini perlu diketahui riya itu ada 3 model. Riya atau sum'ah itu 3 model. Model pertama, orang yang pengen dilihat atau didengar ibadahnya. Dan model kedua, orang yang pengen dilihat atau didengar sedekahnya. Ya, yang pertama dilihat ibadahnya, orang yang pengen dilihat sedekahnya. Yang kedua, yang ketiga orang yang pengen dilihat penampilannya. Jadi pengen pamer harta, pengen pamer penampilan. Ini 3-tiganya adalah unsur riya yang Al-Quran terangkan. Hati-hati jangan sampai kejebak kita ke dalam 3-tiganya ini. Pertama, orang yang pengen dilihat sedekahnya atau didengar. Kedua, orang pengen dilihat apanya? Ibadahnya. Yang ketiga, orang yang pengen dilihat penampilannya. Sekarang kita lihat dulu orang yang pengen dilihat sedekahnya dulu. Lihat surat Al-Baqarah 264. Langsung memusibahnya tuh diterangin tuh. Ya, oke. Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manna wal adza. Jangan kau hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Lihat, kalladzi yunfiku malahu ria'an nas. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya pada manusia dan gak beriman pada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin. Di atasnya ada tanah. Kemudian batu ditimpa hujan lebat, lalu jadi dia bersih, gak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk pada orang kafir. Maksudnya batu licin itu adalah dirinya, tanah adalah pahalanya. Ketika riya, datang hujan lebat, maka tanahnya hilang, tinggal batunya doang.
Paham? Capek nggak? Sia-sia ya. Musibah kan? Iya, musibah lagi. Tuh ya. Jadi jangan kau hilangkan pahala sedekahmu. Ayat berapa? 264 ya. Al-Baqarah 264. Nggak ada bekasnya. Nggak ada bekas nih deh. Gimana coba? Yang pertama itu ya. Jadi hati-hati. Ini yang sering orang pengen disebut tuh ini Pak Ustadz, ya nggak? Apalagi gede sedekahnya, ya. Kalau kecil sumput. Atau gini, karena di sini ada unsur manna wal adza, menyebut-nyebut dan juga menyakiti penerima. Gini, saya kasih duit ke Pak Rudi 500. Pak Rudi melengos saja, nerima pergi. Nggak lama saya WA dia, lo nggak salah lo bukan terima kasih lo, gue inget teman lu. Nah, disebut lagi kan, gue inget teman lu, bukannya terima kasih. Sakit ya baru gitu, sakit. Itulah ria, itu ria juga. Hilang pahala saya, duit sih masih utuh, belum dipakai lagi, tapi pahalanya udah hilang. Bawaannya balikin aja. Ya, no balikin. Ini kan contohnya gitu kan, contohnya itu. Mana wal adza, nyebut-nyebut dan menyakiti. Ya, ya. Jadi itulah riya yang pertama, ingin dilihat sedekahnya, terutama nyumbang anu itu. Lo nggak ini nggak apa bantu musola tuh, itu, ya belum ada. Tapi saya nggak dilihat tukang pisang. Gua tahu lo ahli ibadah. Itu kan nanti yang kedua, ini kan lagi ngomongin sedekah. Yang kedua, ria pengen dilihat Sedekahnya. ibadah dong. Ibadah. Surat An-Nisa 142. Surat An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa hum khadi'uhum. Wa huwa khadi'uhum. Sungguh orang-orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nas, mereka bermaksud ria. Ya, ria dengan sholat dia manusia. An-Nisa 142. Kayak apa? Kembali. 124. Memang tadi dibalik, pertama ibadah, kedua sedekah. Iya, Ya kembali kan? tadi. Tapi kan ditulis sedekahnya Itu, dulu. ya. Emang gue salah kalau gitu? Tinggal ngikutin aja. Udah terima itu. Terima aja. Teknis doang itu. Iya, Ya. Saya ulangi ya, saya bacain lagi ya. Jadi sungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Bahwa khadi'uhum. Faiza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nas, mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia. Terus wala tazkurunna Allah illa qalil, mereka enggak menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Gini Pak, misalnya Bapak kalau biasa di rumah itu sholat ya, mungkin ayatnya pendek-pendek. Ya, karena emang kita kalau sholat sendiri itu bawaannya kalau udah rakaat ketiga gitu, rakaat yang mau akhir tuh pengen cepet-cepet buru-buru tahiyat selesai gitu lah. Ya udah, yang penting udah tahajud lah. Giliran di depan manusia pakai yang panjang-panjang ayatnya. Nah itu namanya kamu kusala. Sebelumnya dia males dia, tapi karena ada manusia lain atau gaya-gayanya dirapi-rapiin tuh. Pokoknya tarkik tafsirnya jelas, buat bau, saking baru bisa begitu dan lain-lain. Ya, itu namanya riya dalam ibadah. Tadi riya dalam sedekah. Ya. Terus yang ketiga, jangan ketawa lu. Ini emang pahit nih cerita ini. Kalau saya gini, saya baca ini dan nyampein, ngerinya kita mengalami. Ya Ustaz, ngerinya kita mengalami ketimpa ke kita.
Kan rugi kita gitu loh. Ngerinya kita mengalami ya. Khususnya dalam sedekah. Kalau dalam ibadah udahlah, kita udah nggak mempan dah. Ini termasuk ibadah nih. Kalau masih riak juga bakal kelewatan orang. Misalnya saya nih pengen dilihat tuh yang gila apa? Kalau kita dalam sedekah 2.000 kali tempat yang gitu gimana? Ya lo 2.000 lo betin. Gede gocap lo, liatin ini masukin ini, tung gitu. Tapi balasannya laku. Iya balasannya. Yang ketiga, riak dalam penampilan. Nggak boleh loh orang tuh pamer, nggak boleh. Kalau mau pamer sama orang, sebut. Nih, alhamdulillah, gue pakai baju baru nih, Allah kasih nih rezeki. Nggak apa-apa. Tapi jangan digaya-gayain gitu loh, pakai jam Rolex. Lama-lama protes. Banyak orang. Mama itu. Oh, nggak ada. Kalau yang pakai saya nggak ada yang percaya. Iya. Itu ria plus angkuh plus sombong itu. Ya, lihat. Nah, itu ada di surat Al-Anfal ayat 47. Coba lihat. Al-Anfal ayat 47. Apa larangannya di sini? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kallazina kharaju min diyarihim batara. Ya, betul ya? Batara wari'an nas. Janganlah kamu jadi seperti orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh, dengan maksud riya pada manusia, ya, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Riya ini tipis Pak, seperti macam goib punya gitu loh. Kita nggak tahu bedanya orang riya dengan orang nggak riya tuh nggak tahu gitu. Kalau saya sih sebenarnya nggak mau nyebut namanya, ya, tapi ya begitulah. Orang ini memang orang alim. Maksudnya dia betul dia orang alim. Sumbangannya banyak itu, tapi saya nggak sebut namanya. Padahal dia pengen bilang itu gue, tapi paham ya. Jadi, nah ini polesan begini nih susah nih gitu, ya. Orang pakai baju baru, mobil baru, ya kan? Oh, kerennya begitu, jendela dibuka, AC matiin dah tuh, rokok ini. Ayo, abunya kemarin, kelihatan. Ya, macam-macam gitu. Nah, jangan kau keluar dari rumahmu itu dengan rasa angkuh, dengan maksud riya, memperlihatkan apa aja. Tapi sebaliknya ada perintah, fa'amma binikmati rabbika fahadis. Kalau ada rezeki dari Allah, kebaikan dari Allah, nikmat-nikmat dari Allah itu, sebutkan. Maksudnya fahadis itu bukan hanya diceritakan, praktekkan, undang makan, ya kan? Apa kirim samosa, roti Maryam gitu. Bukan nyindir Pak, itu apaan sih yang di tas tuh? Oh iya Pak. Oh ya alhamdulillah. Nggak ada apa-apa. Gitu ya. Kencing di masalah ada apa? Takut jin. Hari. Jadi musibah yang terjadi, musibah agama yang terjadi pada orang riya, yang pertama apa tadi? Barang siapa yang suka sum'ah akan diperlihatkan aibnya oleh Allah. Barang siapa di hari kiamat, siapa yang suka riya akan diperlihatkan niatnya, ya, diceritakan, dipertontonkan di hadapan manusia lain di hari kiamat. Kan rugi. Nah ini terjadi ketika ada hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim nih, 3 orang tokoh yang disegani pokoknya di dunia ini, yaitu 1 orang alim, 2 orang dermawan, 3 orang jihad, mujahid. Yang Allah tanya, kamu saya kasih ilmu, ini orang alim nih, buat apa? Saya ngajar ya Allah, Al-Quran tiap hari saya baca. Itu hanya untukmu ya Allah. Kata Allah, kazabta, bohong kamu. Kamu di sini hanya tuh dibilang fasih aja, tendang ke neraka. Yang kedua orang dermawan juga itu. Harta saya kasih buat apa? Wah, saya sumbang semuanya tuh demi engkau ya Allah. Bohong kamu lah. Kamu pengen diperdengarkan, pengen dibilang orang kamu tuh jagoan malahnya. Ketiga orang mujahid. Ini yang mujahid yang baik tuh begini. Kan beda tipis nih, dia riya apa tidak nih. Tapi cuma Allah yang tahu. Makanya dia tanya, Allah tanya, kamu tuh apa? Darah kamu keluar ke bumi itu dalam rangka apa sih? Gitu. Berani banget kamu. Wah, saya hanya untuk engkau.
Jihad fisabilillah, bohong kamu. Kamu supaya dibilang pahlawan kan, dibilang pemberani gitu. Coba. Itu orang-orang hebat semua. Jangan salah. Sama hebatnya seperti Nabi menceritakan Khawarij. Mereka sholat itu bandingannya sama sholat kamu. Kamu nggak ada apa-apanya, kata Nabi begitu. Orang Khawarij begini, tapi akidahnya melenceng. Gitu. Jadi hati-hati gitu, dengan penampilan gitu. Juga jangan berpenampilan yang belum makomnya, ya kan? Mohon maaf kata nih, ya memang di Indonesia susah ini. Ya, orang berhias sih di Indonesia tuh. Ya, wow, baru naik haji sekali udah pakai udang-udang, pakai merah gitu. Ntar jalannya agak dibungkukin, terus orang mau salam sama dia bukan begini salamnya, begini ngasih supaya. Gimana nih orang? Maksudnya apa gitu? Ya. Jadi ini hanya gambaran aja budaya gitu, budaya riya. Budaya riya. Kalau komersial itu nggak boleh cium tangan. Iya. Nggak mau. Iya. Kecuali sama anaknya cucu. Iya. Ji, itu bohong mana yang berilmu dermawan kan deh. Allah yang bilang. Kasabta, kamu bohong. Padahal kan udah nyebut nama Allah, saya berilmu. Ya iya kan Allah yang tahu hatinya. Allah yang mau menciptakan dia, ya kan keputusan Allah dia bohong gitu. Jadi bagaimana kita Pak yang belum sampai makomnya orang alim, belum sampai makomnya orang dermawan gitu. Di hadapan Allah terus kita mau cerita apa coba? Kalau mereka dengan yakinnya bilang ini karena Engkau ya Allah. Jadi perlunya niat lillahi ta'ala itu seperti itu. Ya kan? Lillahi ta'ala itu benar-benar tuh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku disuruh kecuali aku beragama ini dengan ikhlas. Ya kan? Dengan lurus. Ya. Nah, musibah riya yang kedua yang tadi akan diperlihatkan itu pertontonkan adalah nanti ketika di hari kiamat sebelum adanya hisab, sebelum adanya mizan, yunadi munad, akan ada malaikat yang berseru mewakili Allah. Hai orang-orang yang riya, mana nih? Sini kumpul. Kamu cari pahalanya pada orang-orang yang kamu tontonkan dulu. Yang kamu pengen dilihat sama mereka. Cari pahala mereka. Jangan minta pahala sama Allah. Coba Pak, gara-gara habis pahalanya batu licin tadi, gara-gara habis pahalanya, akhirnya dicari kemana lagi. Itu musibah yang kedua. Nah, jadi orang-orang dia itu termasuk dalam golongan khasirun, orang-orang yang rugi bener nggak bawa modal. Nah. Itu kalau ditimbangan tuh nol kebaikannya, ya. Masuk dalam man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya. Coba lihat hadis nomor ke-13, Pak. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar, syirik kecil ya. Para sahabat bertanya, apakah syirik asghar itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Allah Ta'ala berkata kepada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka. Nah ini, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fit dunia. Pergilah kalian pada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riya di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian dapat pahala dari mereka, dapat balasan dari mereka. Paling dapat pujian dulu di dunia kan. Hebat lu, gila lu. Wah, hebat gitu doang, ya. Ini mau diterusin sekarang apa next week? Apa? Minggu depan. Masuk komplek. Baru masuk komplek. Siapa? Pak Tom. Serius? Ini di grup. Sekarang? Baru nih. Baru. Tadi baru saja. Sampai. Suruh aja lah. Iya, udah malam segini. Tapi kalau dia mau datang nggak apa-apa, diterusin dulu. Dikit lagi kok. Jawab. Oh, dia semuanya. Jawab Pak, nggak usah. Hah? Jawab Pak. Iya, monggo silakan, Iya. masih ada. Masih. Masih. Orang pengajian, jarang orang pengajian malam. Begitu doang gila.
Selanjutnya, setelah ria, penyakit hatinya adalah hasad atau dengki. Ini masalah dengki ini larangannya sebetulnya ada dalam ayat waris nih Pak. Jadi dengki ini larangannya justru ada dalam ayat-ayat mengenai warisan. Jangan kamu iri hati dengan apa yang diperoleh orang lain, laki atau perempuan gitu loh. Itu awal mulanya larangan dengki di situ. Karena orang kalau bagi waris biasanya nanti yang perempuan itu lebih menderita melihat jatahnya gitu. Maka turun ayat itu. Merasa gak adil ya. Merasa gak adil. Makanya turun ayat itu. Ya. Lihat surat An-Nisa ayat 32. Surat An-Nisa ayat 32. Apa kata An-Nisa? Maka Allah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd." Ya. Jangan kamu iri hati terhadap apa yang diberikan Allah pada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Ya, karena bagi laki-laki ada yang bagian mereka usahakan, bagi perempuan ada bagian yang mereka usahakan. Kalau kamu mau yang lebih, mohonlah pada Allah. Ya, sebagian dari karunia-Nya. Itu larangannya. Nah, musibahnya yang terjadi kalau orang hasad tuh ngabisin pahala. Ngabisin pahala kita. Jadi saya dengki sama Pak Rudi. Maka pahala saya habis. Hasad saya memakan pahala saya seperti api memakan kayu bakar. Gawat tuh. Ya, lihat hadis nomor 10. Iyyakum wal hasad. Jauhilah oleh kalian sifat dengki. Fa innal hasada, karena dengki itu, sungguh dengki itu yakulul hasanat, memakan pahala atau memakan kebaikan, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, tuh. Lanjut langsung penyakit selanjutnya ujub. Apa ujub? Pak Ustadz Nuli? Bangga diri. Atau boleh kita bilang gini, ujub tuh heran sama diri sendiri. Gue bisa apal gue. Ngaca lagi. Gila ganteng banget. Pokoknya diri ini dikagumin, Mbak. Sebagaimana Rasulullah bilang, ajabali ambil mukmin. Aku kagum, aku takjub, aku heran lihat urusan orang mukmin. Kalau orang mukmin dikasih musibah, dia bersabar, dan itu baik baginya. Kalau orang mukmin dikasih kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Enggak ada urusan orang mukmin yang enggak baik. Semua urusan orang mukmin baik. Aja, gara-gara Rasulullah takjub, namanya ajab. Ini juga begitu. Ujub itu dia takjub. Pada siapa? Pada diri sendiri. Heran ya gue. Padahal gue nggak belajar ya. Kok bisa begini gitu deh. Bingung. Dia bingung, saya bingungnya apa aja gitu. Ya. Nah, ujub ini gawat nih. Nah, dalam Al-Quran memang nggak ada larangan ujub, tapi ada larangan jangan anggap dirimu suci. Allah paling tahu siapa yang bertakwa. An-Najm ayat 32. Buka. Surat An-Najm ayat 32. Ya. Langsung aja ke kalimatnya, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu mengatakan dirimu suci. Wa a'lamu biman ittaqa, dialah yang paling tahu tentang orang yang bertakwa. Ini dasar-dasar larangan orang jangan bangga sama dirinya sendiri. Jangan orang kagum sama diri sendiri. Dia tidak suci, dia tidak baik. Karena udah dinas, udah ditetapkan kullu bani Adam khata'un, setiap manusia produksi dosa. Tiap hari ngasilin dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, orang yang pengen bertobat, yang mau bertobat. Ya. Jadi itu ujub. Nah, dan tapi ujub itu musibahnya dia itu pertama ditetapkan sebagai salah satu dari 3 perkara yang membinasakan. Membinasakan itu
membinasakan. Jadi Bapak kalau ujub, Bapak binasa di hadapan Allah, nggak ada apa-apanya, nggak dianggap ujub, nggak dianggap. Karena ujub itu bibitnya syirik. Kalau Allah melarang kita untuk membuat tandingan, ya nggak boleh dengan patung, dengan hobi, dengan apa. Maka Allah juga pun melarang kita membuat tandingan Allah dengan diri kita sendiri. Kita nggak boleh menandingi Allah gitu. Kalau kita bangga kan berarti kita menuhankan diri. Ya, nah itu, bibitnya syirik tuh. Lihat ayat hadis nomor 8. Salasu muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta'un, rasa kikir yang ditaatin. Wahawan muttaba'un, dan hawa nafsu yang diikuti. Nah yang terakhir, wa'ijabul mar'i binafsi, dan ujubnya seorang terhadap dirinya sendiri. Itu akan membinasakan dia di hadapan Allah. Ya, itu ujub. Dan musibah yang kedua, ya, adalah ujub ini kata Rasulullah perkara yang lebih besar dari dosa besar. Oh, perkara yang lebih besar dari dosa besar. Ya. Hadis laulam takunu tuznibun, ya, jika kalian tidak berdosa lagi, khosyitu, aku takut, alaikum ma huwa akbaru min dzalik, aku takut kalian ditimpa perkara yang lebih besar darinya. Apa itu? Al-ujba, yaitu ujub, ya, lebih besar dari dosa. Dah tanggung tinggal dikit lagi, ya. Mari kita langsung ke penyakit yang lainnya. Yang terakhir penyakit hati yang lain itu bakhil. Bakhil itu apa? Ya, atau merki, atau buntut gasir, apa lagi? Macam-macam ya, kikir, apa pelit, ya. Nah, Allah sudah banyak menggambarkan kikir ini, ya, dalam beberapa ayat. Tapi intinya puncak dari kikir adalah ayat surat Muhammad ayat 38. Itu telak itu, Allah marah sebetulnya. Tapi ayatnya sangat halus sekali. Ya, padahal Allah marah di situ. Ya, kita lihat Muhammad ayat 38 atau ayat terakhir. Ya. Apa katanya? Ha antum haulai tud'auna itunfiqu fi sabilillah. Ingatlah kamu ini semua orang yang Allah takdirkan atau diajak untuk nafkahin harta kamu pada jalan Allah. Faminkum man yabkhal. Tapi di antara kamu ada yang pelit, ada yang bakhil. Wa may yabkhal, barang siapa yang bakhil, fa inna ma yabkhulu an nafsi. Sungguh dia pelit buat dirinya sendiri. Nah ini, wallahul ghaniyun wa antum fuqara. Allah Maha Kaya, kamu yang fakir. Aku enggak butuh sama kamu. Gitu ya. Kamu yang butuh sama aku, kan gitu. Lo marah gitu ya. Nah, di sini lagi, wa in tatawallau, kalau kamu berpaling masih juga pelit gitu ya. Allah ganti kamu dengan generasi yang lain yang enggak kayak kamu ini. Jijik ya, orang pelit. Makanya orang yang paling susah tuh ya, orang pelit aja benci sama orang pelit. Bingung enggak? Orang pelit nih. Lu pelit sama gue, lu juga gitu. Saking ini kacau ini kacau nih. Nah di Ben Hill dulu ada orang Cina yang punya restoran Bahagia. Sekarang tutup restorannya. Mie goreng, puyuh mahaya, babi nggak tahu itu. Langganan saya dulu tuh. Itu engkohnya ditanya, ini bisa gede gimana? Wah saya nabung. Bahkan sampai makan aja dia nggak mau beli tahu. Tahu tuh yang paling murah dulu. Bubur nggak ada, nggak cuma pakai si vetin doang, kasih tahu putih itu nggak mau. Makannya apa? Segenggam kacang hijau itu buat sebulan. Tiap hari 5 biji, belat gitu. Maaf, malam diberakin lagi, pakai buat 3 hari tuh, makan lagi besoknya. Saking pelit itu. Suhun salihun, amat pelit.
Nabi aja memilih ini, orang yang paling pelit sebenarnya orang yang kalau disebut namaku nggak mau salawat. Ini kacang hijau buat bertahan hidup. Ada juga beberapa orang Arab, bisa lupa, orang pelit itu bukan dibilang orang pelit terhadap orang lain, Iya. tapi pelit terhadap dirinya sendiri. Apalagi itu? Susah makanya. Apalagi? Makanya murah. Jadi kalau itu Beda dengan pola dia. hidup sederhana. Lain. Dia lain dong. Paling ini dulu ada bos distributor obat hewan. Iya. Dia itu bos itu orang udah minimal tes sudah pakai Xenia, Panza. Iya. Dia pakai Jimny yang lama aja. Bosnya tuh big boss. Saya juga bingung. Ya bedakan orang tawadu. Kan itu kita nggak bisa lihat hatinya. Iya. Ah. Tapi kita, jadi yang lain kan bingung. Almarhum Pak Subroto Laras, bos saya di Indomobil. Dulu kan presiden Indomobil. Kemudian dia kemudian bukan diturunin, tapi kan rotation. Iya. Yang jadi presiden Indomobil siapa? Dianya turun ke Suzuki. Hmm. Jadi hanya bagian Suzuki. Kan ada Audi, Volvo, Iya, Suzuki. di bawah Indomobil. Suzuki doang dia, presiden Suzuki. Lalu dia mengharuskan dirinya untuk memakai Suzuki. produk Suzuki. Jadi ke kantor pakai Jimny, ntar pakai ya kecil-kecil semuanya. Presiden direktur. Ketika ditanya, loh kalau saya nggak pakai Itu Suzuki, rokok. orang percaya sama saya. Itu Saya jualan rokoknya. Suzuki. Tapi Gitu. dia mah enggak ya. Jadi Biar- memang biar- biar- itu hati. Ya. biar nggak Tapi betul. orang pelit itu banyak Pak, banyak orang pelit itu. Ya. Dan kita nggak sadar kadang-kadang kita pelit yang sistemik. Contoh, ini saya mau ajarin Bapak nih supaya kita jangan terjebak jadi orang pelit. Dalam asnaf zakat ya, ada 8. Salah satunya adalah mu'alafatu qulubuhum, orang mu'alaf atau orang yang sabilillah atau ibnu sabil. Ibnu sabil itu arah jalanan. Orang yang musafir yang memang kehabisan bekal. Iya. Terjadi orang Timor yang ngaku mu'alaf ke masjid-masjid waktu Isya, curiga kita. Modus jelas sudah. Kenapa nggak kita dahulukan dulu? Kasih dulu. Husnuzon. Ketika kita kasih, lalu terbukti dia menipu, itu urusan dia sama Allah. Kita ya tetap dihitung sedekah. Itu hebatnya Islam. Bukan kitanya lalu terlibat dalam penipuan dia, kita ngasih. Ngejas gitu ya. Enggak. Kitanya udah sedekah itu. Gitu ya. Itu termasuk tuh bibit pelit di situ. Ya hati-hati. Yang jalan-jalannya tadi- Nah, paling parahnya pelit sama bini sendiri, sama anak-anak. Itu dia tuh. Pak, THR udah keluar belum, Pak? THR belum keluar. Tahu pengeretan lu. Bini pengeretan. Padahal bini kita ajak tidur, ya kan? Jadi kita Udah gampang juga. kalau dia udah pensiun. Udah pensiun deh. Bang Dolo disembunyikan. Dia nyembunyiin telur dimaksud untuk pamer pada istrinya. Ma orang lain telurnya 2, gue telur 3 nih gitu. Ya, gitu ya. Jadi orang bakhil tuh itu diperingatkan di dalam surat Muhammad ayat 38, kamu ini orang yang diajak untuk nafkahin harta. Tapi kalau kamu pelit, faminkum ya bakhil. Coba bayangkan, Allah yang bilang sendiri, di antara kamu ada yang pelit sih. Gitu ya. Kalau yang pelit, kamu nggak sadar, kamu pelit buat diri kamu sendiri. Ya. Nah musibahnya yang terjadi adalah orang pelit, hadis nomor 12. Musibah yang terjadi, musibah agama yang terjadi pada orang pelit, hadis nomor 12. Apa itu? Al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Musibah bukan, Pak? Musibah. Nah, ini kita bab terakhir nih deh ya. Hanya 3 hadis saja, yaitu cinta dunia. Oke. Jadi kita malam ini kan ngabisin apa tadi? Yang pertama ngabisin berdosa, lalu penyakit hati, dan terakhir cinta dunia. Rasulullah sudah jauh hari berpesan pada kita, hubbud dunia
ra'su kulli khati'ah. Khati'ah. Cinta dunia pangkal dari segala kesalahan. Jadi kalau bapak cinta dunia, benar-benar cinta nih sama dunia, udah pasti bapak mulai melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup. Itulah maksudnya. Hadis nomor 4. Hadis nomor 4 ya. Ini hafalkan nih Pak ya. Nanti kalau yang udah hafal boleh pulang duluan nih ya. Mau sahur. Lihat ya. Hukum dunia ra'su kulli khati'ah. Ya, kalau nggak mau diwakaf khati'atin boleh ya. Hukum dunia ra'su kulli khati'atin, cinta dunia pangkal dari segala kesalahan ya. Ini gampangnya gini deh Pak. Jam 4 pagi sebelum subuh, Bapak pengantin baru, istri belum hamil, tapi udah ya baru 6 bulan kawinnya. Tiba-tiba Bapak dibangun sama istri. Pak, aduh melilit, aduh nangis, keluar keringet dingin. Waduh merah pucet itu. Bapak nggak punya mobil. Wah, lari ke tetangga. Kok pinjam mobil kok, mau ke rumah sakit antar istri. Saking cintanya. Dan istri itu dalam agama disebut harta, disebut ad-dunya mata. Wa khairul mata'i dunya mar'atus sholihah. Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah, ya kan? Nah, jadi istri dunia, cinta dunia, nggak apa-apa. Suami yang baik suami siaga. Tapi ada juga perintah dalam Quran. Sekitar jam 4 kurang, tahajud kamu. Mana dibangun? Jadi cinta mana? Anda pada istri atau pada Allah? Kan gitu bandingannya. Ibadah sama-sama. Satu muamalah, satu ini, ya kan? Gitu. Kalau yang tadi. Yang mana Pak? Yang tadi istrinya sakit. Iya kan? Karena saya kurang paham. Jadi kita kalau ada masalah dunia itu yang kita cintai kan kita siaga Pak. Cepet-cepet. Tapi ada perintah Allah yang udah lama ini di Quran nih tercantum wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan atau ya ayyuhal muzammil qum al-laila qalila disepakati. Kita jarang yang terpanggil Pak untuk itu. Padahal itu menunjukkan cinta kita pada Allah. Allah panggil kita. Sebagaimana istri kita panggil kita tadi gitu loh. Itulah bandingannya Pak. Refleks kita terhadap perintah Allah itu tidak serefleks kita kalau pada istri. Gitu. Itu maksudnya. Jadi perbandingannya. Ya. Saya sudah pamit kifayah. Iya kalau itu mah. Tar. Indomie tar. Nah, Allah menggambarkan kejelekan dunia ini dalam satu ayat. Yang juga Rasulullah pernah bilang begini, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Wa mal'unum ma fiha. Dan di dalamnya juga terlaknat semua. Illa, nah itu kan illa ya. Zikrullah wa mawalah. Segala sesuatu kegiatan zikir dan yang mendekati zikir, semuanya enggak ada laknat. Wa aliman atau muta'aliman, atau orang alim atau orang yang belajar jadi alim. Itu enggak terlaknat. Jadi cuma 3, yang lainnya dunia terlaknat semua. Kegiatan Bapak ini kalau enggak ada zikirnya pada Allah, terlaknat. Habis terlaknat. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an ada kejelekan dunia digambarkan oleh Allah langsung. Yaitu dunia itu laibun walahun wal mataul gurur. Permainan yang melalaikan, ya kan? Lalu dan perhiasan yang menipu. Tidak menipu. Al-Hadid ayat 20. Ya, dikit lagi nih. Habis. Al-Hadid ayat 20. Iya. Ya, jelas itu. Ya. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahun. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan satu yang melelehkan atau sedaguror ya. Perhiasan dan berbangga-banggahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Memang terjadi kan? Ya kan? Anak di mana sekarang? Wah, gila. Lulusan Korea anak gue. Nggak mau pulang, soalnya gajinya gede gitu. Yang satu ditanya, anak lu dari
dari UIN, dari tarbiyah. Ya, mau jadi apa ya, Ustadz? Makan apa ya bininya? Nah gitu. Nah gimana ini dunia ini? Ya, susah kan kita. Ya, bandingannya gitu ya. Nah, terus seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Dunia itu kan mengagumkan ya. Lah, kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning, hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Terus ditutup tuh, ya apa tuh? Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Istri bapak dulu Sama lah. nafsu bapak. Sekarang umur bapak 67, istri 65 itu. Ya lain nafsunya. Nafsunya lain. Getarannya udah lain gitu. Nah itu artinya yang dulu itu ternyata nggak seperti sekarang. Menipu. Itu baru soal istri, belum makanan, belum rumah, ya kan? Bapak beli mobil, bangganya cuma setahun. Tahun kedua, butut nih brengsek gitu. Gara-gara mogok sekali, sialan nih banding udah dimaki-maki tuh barang, padahal belinya kan nabung segala macam. Itu mobil, ya apalagi? Nah, semuanya menipu semua gitu ya, permainan. Nah, musibahnya ada dua kalau Bapak cinta dunia terlalu berlebihan. Musibah pertama, Bapak akan terjebak dalam tamak dan serakah. Nah ini dia nih, tamak dan serakah. Tomak artinya apa ya Pak? Iya itu dia. Tamak artinya apa sebenarnya itu? Apa ya? Bahasa Arab tomak. Serakah. Kurang lebih serakah. Iya sama. Dulu ada orang Mekah namanya Surokoh dulu yang mengejar Nabi waktu Nabi hijrah. Yang dia dihadiahin 600 unta kalau bisa nangkap Nabi itu. Ada beberapa ulama yang menjadikan Surokoh ini asal katanya serakah, nggak tahu saya. Itu dicocok-cocokin aja sebenarnya itu. Ya, oke. Yang serakah ini, yang tamak ini, hadis nomor 14 lihat. Ya, apa kata Rasulullah? Rasulullah ini sangat cerdas dan pandai membaca sifat manusia. Ya, dikit lagi Pak. Ya. Lau anna li ibni adama wadiyain min zabin, wah dari emas nih. Latamanna ilaihi ma salif. Seandainya manusia memiliki 2 lembah dari emas, niscaya dia punya yang ketiga. Tidak ada yang bisa nutup perut manusia kecuali tanah. Maksudnya tidak ada yang bisa menghentikan keserakahan manusia kecuali mati. Boleh dikubur, ya kan? Nah, Allah menerima taubat orang yang bertobat, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan harta ini hanya sebagai sarana untuk mendagangkan sholat dan menunaikan zakat. Jadi harta bapak yang bapak punya itu kendaraan buat bapak sukses beribadah. Buktinya. Tapi ini terbalik. Kita yang jadi kendaraan, budaknya dari harta untuk mencapai kendaraan itu. Kan susah gitu ya. Itu pertama musibahnya, orang jadi tamak dan harta. Musibah kedua, kita dapat 3 keburukan hidup, 3 kesialan. Apa itu? Hadis nomor 6. Terakhir, dah. Kenapa? Biasanya orang tamak pasti bagi. Keburukan hidup ada 3 ya. Dia di hadis nomor 6. Rasulullah bersabda, ana zaimun li salasatin bisalasat. Aku memastikan atau menjamin bagi 3 kelompok dengan 3 akibat. Ya. Yaitu bagi orang yang sibuk dengan dunia, lil mukibba alat dunia, orang yang rakus dengan dunia, dan 3 orang yang kikir dengan orang yang kikir. Jadi 3 kelompok nih, orang sibuk dengan dunia, rakus dan kikir, akan berakibat kefakiran yang nggak pernah tercukupi, kesibukan yang tidak nanti, dan ketidakbahagiaan yang selalu dirasakan. Nah ini udah apa bahasa ininya? Apa bahasa Betawinya? Kayaknya hidupnya nggak kelar-kelar itu. Kurang terus gitu loh. Gara-gara ngejar dunia. Nah demikian. Ini bab ini selesai ya.
Mudah-mudahan kita terusin minggu depan. Tapi minggu depan Pak Jokowi minta itu ya, minta selingan buat Ramadan ya. Ya bolehlah, insya Allah. Ya. Yang mendekati Idul Fitri. Ya, ya. Semoga ada manfaatnya. Usikum Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya termaksud